Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Hafid Setiawan dari dengan NPM 22008248110 dari kelas Mekanika Fluida 03. Pada kesempatan kali ini saya akan menanamkan dari penyikapan nilai ikhtiar saya yaitu dalam belajar mekanika fluida untuk di bab analisa secara diferensial dari aliran fluida sekaligus berikhtiar untuk terus berbagi ilmu melalui video ini kepada teman-teman saya atau rekan-rekan saya dalam memahami materi mekanika fluida. Oke, untuk PPT ini saya mengambil bahan dari YouTube, tentunya dari Dr. Zainal Abidin. Terima kasih juga yang sudah memberikan PPT untuk pemahaman lebih jelas tentang analisa secara diferensial aliran fluida. Nah, pada materi analisa secara diferensial itu kita akan membahas eh, eh, 7 bab ini secara lengkap. Itu di mana kita akan membahas yang namanya kinamika elemen fluida, kelestarian massa, persamaan momentum linear, aliran implisit, aliran potensial, aliran viskos, dan beberapa contoh solusi sederhana aliran laminar, viskos, dan incompressible. Yang mungkin tidak bisa saya jelaskan semua karena terkait waktu, dan mungkin saya akan lanjutkan di video-video selanjutnya mengenai pembahasan lebih lanjut. Nah, ini mungkin di sebelum UTS kita fokus kepada volumatur atau kontrol volume hingga untuk memecahkan mekanika fluida. Nah, sebenarnya volumatur ini praktis dan berguna sehingga tidak perlu mengetahui secara detail variasi tekanan dan kecepatan di dalam volumatur tersebut. Nah, tetapi banyak situasi yang mengharuskan kita juga mengetahui secara detail dari aliran. Kayak semisal variasi kecepatan sepanjang penampang pipa, variasi tekanan dan tegangan geser sepanjang permukaan sayap pesawat, yang memang kita harus mengetahui karakteristik dari fluida itu secara detail. Makanya perlu pendekatan yang melibatkan volumatur dengan cara analisa diferensial. Nah, persamaan diferensial ini memang lebih kompleks daripada kita hanya mengamati pada volumatur, sehingga salah satu metode yang dapat digunakan yaitu menggunakan Computational Fluid Dynamics atau CFD. Oke, yang pertama yang kita akan fokus kepada persamaan matematika dari gerakan elemen fluida di dalam medan aliran. Nah, misal sebuah elemen fluida berbentuk kubus itu pasti akan mengalami perubahan partikel, misal dari partikel at time t menuju partikel at time t plus delta t, di mana penjabaran lebih spesifik ini yaitu sebuah fluida ini akan mengalami translasi, rotasi, linear deformasi, dan angular deformasi secara bersamaan, sehingga ini adalah contoh simpel ya, dan ini emang penjabaran sekiranya deformasi pergerak-gerakan apa yang dialami sebuah elemen fluida gitu. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya medan kecepatan. Medan kecepatan ini dapat dideskripsikan dengan menentukan kecepatan V pada semua titik di dalam medan aliran. Penjabarannya itu V dalam kurung X, Y, Z, T. Medan kecepatan ini juga dapat diselesaikan di dalam metode Eulerian, di mana V sama dengan UI tambah VJ plus WK. Nah, ini adalah penjabarannya di mana kecepatan U ini dideskripsikan terhadap sumbu I, sumbu J, dan sumbu K. Percepatan dari suatu partikel fluida itu dinotasikan sebagai A, di mana A ini merupakan turunan dari kecepatan terhadap waktu, habis itu kecepatan U di kecepatan U dikali turunan V terhadap X ditambah V dikali turunan V terhadap Y dan ditambah W dikali turunan V terhadap Z. Nih, ini penjabarannya. Ataupun bisa juga dibentuk dalam bentuk komponen seperti ini. AX, AY, AZ. Di mana kecepatan pada sumbu X, pada sumbu Y, dan sumbu Z. Dengan penjabaran seperti yang sudah saya jelaskan pada 6.2. Oke, selanjutnya kita akan membahas percepatan juga dapat ditulis secara lebih ringkas, yaitu di mana A merupakan diferensial V terhadap diferensial T, di mana di V, anggap saja ini V, di V per dt,
merupakan turunan dari kecepatan terhadap waktu ditambah U dikali kecepatan terhadap X ditambah V turunan kecepatan terhadap Y ditambah W dikali turunan kecepatan V terhadap Z. Jadi disebut juga turunan material atau turunan substansi. Turunan tersebut juga dapat diubah dalam bentuk vektor seperti penjabarannya adalah dV per dt sama dengan delta V terhadap dt ditambah V dikali volume kecepatan dikali volume V, di mana volume V ini juga disebut operator gradien dengan penjabaran seperti berikut ini. Penjabaran 67, di mana volume V itu dinotasikan juga sebagai turunan V terhadap X di sumbu I ditambah turunan V terhadap Y di sumbu J dan turunan terhadap V terhadap Z pada sumbu K. Oke, misal suatu elemen fluida bergerak lurus atau translasi. Nah, dalam delta T partikel pada O berpindah ke O aksen. Dimana kalau kita lihat di sini, dalam suatu elemen fluida, misal dia mengalami yang namanya translasi, dia akan berpindah dari awal titik O menjadi O aksen dengan kecepatannya juga berubah, yaitu U dikali dt atau perubahan waktu. Dan V-nya pun juga akan berubah dengan penjabaran V dikali dt. Gradien kecepatan ini akan menyebabkan elemen fluida itu akan terdeformasi dan berputar. Nah, selanjutnya, semisal efek dari gradien kecepatan tunggal du per dx pada elemen mekanika fluida, elemen fluida kubus kecil ukuran dx, dy, dan dz. Misal kecepatan arah x pada titik O dan B adalah U, maka kecepatan arah X pada titik A dan C adalah U plus du per dx dikali delta X. Mana perbedaan kecepatan ini menyebabkan volume elemen meregang atau stretch sebesar du dx dikali dx kali dt. Nah, ini bisa kita lihat di gambar jika ada titik O dan B di mana dia ini bergerak arah, kita anggap kecepatan arah X-nya itu adalah U, maka untuk mendeskripsikan kecepatan pada titik C atau titik A itu dapat dinotasikan sebagai U plus du per dx dikali delta X. Gitu. Nah, nanti ketika efek dari gradien kecepatan tunggal ini menghasilkan titik C aksen dan A aksen, peregangan tersebut dapat dinotasikan sebagai du per dx dikali delta x dikali dt. Jadi ini untuk contoh efek dari gradien kecepatan tunggal di titik C dan titik A, dan di mana nilai peregangan tersebut dapat dinotasikan seperti berikut. Oke, selanjutnya kita akan bahas volume awal. Misal volume awal adalah delta V, di mana delta V ini kalau kita dinotasikan rumusnya adalah delta X, delta Y, delta Z, maka perubahan volume yang terjadi pun dapat dinotasikan sebagai du per dx dikali delta X dikali delta Y, delta Z, kali delta T. Di mana laju perubahan volume persatuan volume karena gradien du per dx itu dapat dinotasikan sebagai 1 per delta volume dikali turunan dari delta volume tersebut per dt, atau bisa didefinisikan sebagai menggunakan limit du per dx kali delta t per delta t, atau du per dx seperti penjabaran pada 6.8. Oke, selanjutnya untuk gerakan dan deformasi putar. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang translasi, sekarang kita akan membahas untuk deformasi secara putar. Dimana kalau kita bisa lihat di sini, segmen OA dan OB akan berputar sebesar sudut delta delta alfa dan delta beta menuju posisi baru yaitu OA aksen dan OB aksen. Di mana kecepatan sudut dari garis OA ini dapat dinotasikan dengan omega OA. Dan penjabaran limit dari delta T sampai 0 dari delta alfa per delta T. Nah, untuk sudut yang kecil itu dapat digunakan rumus tan delta alfa
atau sama dengan delta alpha, di mana penjabarannya adalah dV per dx dikali dx dikali dt per delta x, atau bisa juga dinotasikan sebagai dV per dx dikali delta t sebagai penjabaran dari 6.10. Ini kalau kita bisa lihat, ketika sumbu O dan B terpampang sejauh delta Y, maka ketika ada perubahan secara deformasi putar, itu dari akan titik A itu dapat dinotasikan sebagai V plus delta V per delta X dikali delta X. Dan pada titik B itu juga dapat dinotasikan sebagai U plus DU per DY dikali DY. Nah, ini misal sumbu titiknya ada di 0, maka saat perubahan kondisi putar itu A ini dapat dinotasikan sebagai V plus DU dV per dx kali delta X, dan pada kesan B, pada titik B itu dapat dinotasikan sebagai U plus DU per DY dikali DY. Seperti ini. Nah, untuk gerakan deformasi putar nanti pada segmen OA dan OB sebesar sudut delta A dan delta B menuju posisi baru, OA dan OB aksen di sini, A aksen dan B aksen, itu peregangannya itu dapat didefinisikan sebagai DU per DY dikali DY dikali delta T. Ataupun pada titik A aksen itu dapat didefinisikan dV per dx dikali delta x per delta t. Jadi ini salah titik O, ini adalah sebelum deformasinya, dan nanti hasil sebelum deformasi dapat dihasilkan sebagai hal seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas rotasi dari elemen fluida terhadap sumbu Z atau omega Z yang biasanya didefinisikan sebagai rata-rata dari omega OA dan omega OB dari dua garis OA dan OB yang tegak lurus. Nah, di mana omega Z ini sama dengan 1/2 dikali dV per dx dikurang du per dy. Kenapa dikurang ini? Karena mereka bergerak secara linear terhadap sumbu yang sama. Nah, pada sumbu X juga dapat dinotasikan sebagai berikut, dan terhadap sumbu Y dapat dinotasikan sebagai berikut juga, sesuai dengan penjabaran dari buku pada 6.12, 6.13, dan 6.14. Ini penjelasan yang tadi. Jadi pada rotasi pada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ini pun dapat didefinisikan sebagai rata-rata dari garis OA dan OB dengan penjabaran tiap masing-masing elemennya seperti ini, yang tegak lurus dengan OA dan OB. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya 3 komponen kecepatan sudut yang dapat digabung untuk mendapatkan kecepatan sudut omega dalam bentuk omega X dikali pada sumbu I ditambah omega Y pada sumbu J dan omega Z pada sumbu K. Ini adalah komponen yang digabung untuk mendapatkan sudut omega dengan penjabaran Wx, Wy, omega X, omega Y, omega Z sebagai yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, dari analisis omega omega itu sama dengan setengah curl dari vektor kecepatan, di mana omega ini juga bisa dapat didefinisikan sebagai setengah curl dari kecepatan atau setengah dari volume dikali kecepatan. Ini ada penjabaran secara kalkulusnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang vortisitas yang dilambangkan dengan lambang Yunani seperti ini, yang didefinisikan sebagai 2 kali omega, di mana vortisitas ini sama dengan 2 kali omega atau volume dikali kecepatan. Nah, ini adalah contoh visualisasi dari hasil vortisitas fluida pada wing pesawat terhadap engine. Oke, selanjutnya dari persamaan 6.12, jika omega OA sama dengan minus omega OB, maka elemen fluida akan berputar terhadap sumbu Z tanpa deformasi. Jadi, sekiranya omega OA dan OB ini berlawanan arah, maka fluida ini akan berputar terhadap sumbu Z
tanpa adanya perubahan gitu. Dimana omega Z ini sama dengan setengah dari dV per dx dikurang du per dy. Dan jika juga du per dy sama dengan dV per dx, maka kecepatan sudut terhadap z adalah 0. Atau kita sebutnya dalam kondisi elemen fluida yang irrotasional. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai di samping rotasi karena du per dy dan dv per dx, gradien kecepatan tersebut juga dapat menyebabkan elemen fluida terdeformasi putar atau bentuknya yang berubah. Nah, di mana perubahan sudut elemen ini dapat dinotasikan sebagai delta Y sama dengan delta alfa plus delta beta. Di mana laju percepatan delta Y ini disebut juga laju regangan geser atau deformasi sudut. Yang didefinisikan sebagai omega Y sebagai berikut, di mana merupakan didefinisikan sebagai limit dari delta T sampai 0 dari delta omega delta sigma per delta T. Sorry. Nah, atau dijabarkan lagi sebagai limit delta T sampai 0 dari dV per dx dikali delta T ditambah du per dy dikali delta T per delta T. Sebagai berikut. Oke, yang terakhir ada laju perubahan delta Y, disebut juga laju regangan geser atau deformasi sudut. Dimana dinotasikan, dijabarkan sebagai du per dx ditambah du per dy. Jika du per dy sama dengan min dv per dx, maka elemen berputar tetapi tidak mengalami perubahan bentuk atau laju perubahan deformasi sudutnya adalah 0. Seperti yang sudah dijelaskan sebagai berikut. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan tetap menyebarkan kebaikan kepada seluruh orang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.